Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Milhana. Malam ini kita akan membahas materi tentang tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelumnya Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita malam hari ini. Yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk bangun datar yang terdapat pada sebuah rumah dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menggunakan kata ajakan dalam kalimat dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan rumah dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan gerak ayunan dalam aktivitas senam lantai dengan tepat. Yang kelima, dengan berlatih tari, siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak manusia sehari-hari dengan tepat. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita malam hari ini. Apakah anak-anak ibu semua sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai saja pembelajarannya ya. Untuk pembelajaran 3, ayo mengamati. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar rumah. Gambar rumah. Di dalam gambar rumah ini ada bentuk-bentuk bangun datar. Kira-kira bangun datar apa saja yang kalian temukan? Coba kita sebutkan dulu. Ini adalah bangun datar segitiga. Iya. Ini adalah pintu, ini adalah bangun datar persegi panjang. Sedangkan lantainya yang berbentuk ini segi 4, ini adalah bangun datar segi 4. Anak-anak ibu bisa lihat kan, ini adalah atap rumah yang bentuknya segi 3, pintu bentuknya persegi panjang, dan lantai ini bentuknya segi 4. Anak-anak ibu sudah bisa membedakannya, yang mana segitiga, persegi atau segi 4, dan persegi panjang. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca. Isi titik-titik dengan kata ajakan mari atau ayo, lalu bacalah dengan suara nyaring. Coba kita lihat dulu teksnya ya, atau bacaannya. Titik-titik masuk ke rumahku, teman-teman, kata Edo. Lalu Udin menjawab, terima kasih Edo, kami di halaman saja. Lalu Edo menjawab, baiklah. Lani, titik-titik, bantu aku mengambil minuman. Lani pun menjawab, baik Edo. Nah, kira-kira apa yang harus kita isi di sini? Mari atau ayo? Ayo sama-sama ya. Titik-titik masuk ke rumahku, teman-teman. Mari atau ayo? Iya, mari ya. Mari masuk ke rumahku, teman-teman. Nah, ini baru menjadi kalimat yang benar. Terus, titik-titik yang kedua ini kira-kira mari atau ayo? Titik-titik Lani, titik-titik, bantu aku mengambil minuman. Iya, ayo. Berarti dia mengajak Lani untuk membantunya mengambilkan minuman. Selanjutnya, titik-titik yang ketiga ini kira-kira ayo atau mari? Iya, mari. Mari kita perhatikan pintu rumah Edo. Nah, ini ya, selanjutnya. Iya, ayo. Ayo kita lihat lubang anginnya. Nah, ini berarti dia mengajak melihat lubang angin yang ada di rumah Edo. Dan yang terakhir, mari kita amati jendela dan atapnya. Nah, ini tadi karena belum lengkap, kamu harus menuliskannya di sini. Nah, ini baru menjadi kalimat yang benar. Kalimat ajakan yang benar diawali dengan kata mari dan ayo, seperti yang sudah Ibu bahas waktu itu. Coba kita baca sekali lagi. Mari masuk ke rumahku, teman-teman. Nah, ini adalah kalimat ajakan. Lalu apa tanggapan Udin? Nah, ini berupa tanggapan. Tanggapannya yaitu terima kasih Edo, kami di halaman saja. Nah, kalimat ajakan yang kedua yaitu Lani,
ayo bantu aku mengambil minuman. Nah, ini adalah kalimat ajakan yang kedua, mengajak Lani untuk membantu mengambilkan minuman untuk teman-temannya. Nah, apa tanggapan Lani? Lani menjawab, baik Edo. Nah, seperti itu ya. Terus yang ketiga, kata ajakan yang ketiga yaitu mari kita perhatikan pintu rumah Edo. Nah, ini juga kata ajakan mengajaknya untuk memperhatikan pintu rumah Edo, apakah berbentuk persegi, persegi panjang atau segitiga. Kalimat ajakan yang keempat yaitu ayo kita lihat lubang anginnya, berarti mengajak untuk melihat lubang angin yang ada di rumah Edo. Dan yang terakhir, kalimat ajakan yang terakhir, mari kita amati jendela dan atapnya. Jendela dan atapnya bisa berbentuk persegi atau segi empat, dan atapnya berbentuk segitiga. Nah, kalian bisa membaca ini kembali di rumah untuk lebih jelasnya ya. Selanjutnya, ayo menulis. Siti sangat suka dengan rumah Edo. Jalan di depan rumah Edo juga bersih. Menjaga kebersihan jalan dilakukan bersama-sama. Kegiatan apa yang dapat dilakukan? Nah, kegiatan bersama yang dapat dilakukan agar jalan bersih apa kira-kira anak ibu? Bisa dengan menyapu, bisa juga dengan mengutip sampah atau memotong rumput. Nah, seperti ini. Disapu sampai bersih daun kering atau daun yang berjatuhan. Nah, ini juga termasuk kita bekerja sama dengan teman-teman. Ada yang menyapu, ada yang mencabut rumput, mungkin ada yang membuang sampah. Yang kedua, mencabut rumput. Nah, bersama-sama supaya halaman rumah Edo bersih. Dan yang ketiga, membuang sampahnya ke tong sampah dan lain-lain. Nah, ini adalah kerjasama yang dilakukan Siti dan juga Edo. Supaya apa? Supaya lingkungannya menjadi bersih. Seperti itu ya. Ini namanya bekerja sama. Dengan bekerja sama, maka pekerjaannya akan dilakukan pun akan ringan dan cepat selesai. Selanjutnya, ayo mengamati. Setiap rumah ada bagian-bagiannya. Semua bagian harus selalu bersih. Amatilah gambar bagian-bagian rumah berikut ini dan sebutkan namanya serta sebutkan nama bentuknya. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Coba kita lihat yang pertama, ada gambar apa? Ya, ini adalah gambar apa? Ya, pintu. Pintu ini berbentuk apa? Iya, pintu ini bentuknya persegi panjang. Nah, karena sisinya yang di atas dengan yang di bawah sama, sisi yang di samping juga ini sama. Jadi bentuknya persegi panjang. Selanjutnya, iya, ini gambar apa? Ini adalah atap rumah. Nah, atap rumah ini berbentuk apa? Iya, segitiga. Iya, atap rumah bentuknya segitiga. Oke, selanjutnya perhatikan, ini ada gambar apa? Jendela. Nah, jendela ini kira-kira berbentuk apa ya? Bangun datar apa namanya? Iya, persegi atau segi empat. Jendela bentuknya segi empat. Nah, tadi sudah kita bahas di awal tadi. Atap rumah bentuknya segitiga, jendela bentuknya segi empat, dan pintu bentuknya persegi panjang. Mungkin sampai di sini anak ibu sudah jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Nah, kamu sudah mengenal bentuk-bentuk bangun datar. Nah, bentuk bangun datar dapat dirangkai menjadi bentuk yang indah. Nah, seperti pagar rumah Edo, atau lihat juga lantainya, tampak indah kan? Nah, bentuk bangun datar apakah yang dapat dirangkai? Nah, bangun datar ini apa namanya? Ini adalah persegi atau segi empat. Nah, ini bisa kita rangkai. Kita buat warna-warni menjadi bentuk yang indah. Ini bisa kamu lakukan di rumah ya, membuat bentuk persegi atau segi empat yang banyak lalu diwarnain. Nah, seperti itu ya. Anak ibu pasti bisa membuatnya. Boleh dikerjakan di rumah. Oke, selanjutnya. Pembelajaran 4. Ayo mengamati. Lingkungan rumah Beni memiliki taman bermain. Beni dan teman-temannya sering ke sana. Sore ini, Beni mengajak teman-teman bermain. Mereka bermain dengan hati-hati. Mereka juga bermain dengan gembira. Coba perhatikan, ini adalah taman di dekat rumah Edo. Nah, di sini banyak teman-teman Edo. Ada yang sedang bersenam atau ada yang sedang bergantung, ada yang sedang main perosotan, ada yang sedang main ayunan. Nah, mereka sangat senang dan gembira, tapi harus juga dengan hati melakukannya. Oke, selanjutnya, ayo kita membaca. Beni dan Udin sedang melakukan percakapan. Lalu, udara sangat sejuk, mari kita bermain bola di taman, kata Beni. Lalu Udin menjawab, maaf, aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Nah, Beni menjawab lagi, oh maaf, aku tidak tahu, mari kita bermain yang lain saja. Nah, Udin pun menjawab lagi, ide yang bagus, kamu teman yang baik.
Lalu Beni menjawab, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Udin pun menjawab lagi, ayo aku sangat suka. Nah, di dalam percakapan ini ada beberapa kalimat ajakan dan juga tanggapan. Kira-kira kalimat ajakannya yang mana ya? Coba kita cari dulu ya. Yang mana kira-kira anak ibu? Iya, ini mari kita bermain bola di taman. Kenapa dia kalimat ajakan? Karena dia mengajak dengan menggunakan kata awalan mari. Ini namanya apa? Kalimat ajakan. Dan apa tanggapan Udin? Nah, tanggapan itu bentuknya bermacam-macam. Boleh bisa maaf ataupun baiklah juga bisa. Ini tanggapan Udin adalah maaf aku tidak bisa karena kakiku sedang sakit. Nah, itu tanggapannya. Lalu apalagi kalimat ajakan yang kedua, yaitu mari kita bermain yang lain saja. Nah, lalu Udin pun menanggapi dengan menjawab ide yang bagus. Lalu kalimat ajakan yang ketiga, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Nah, lalu Udin pun menjawab, ayo aku sangat suka. Nah, jadi dari kalimat percakapan ini ada kalimat ajakan dan juga tanggapan-tanggapan. Oke, selanjutnya, ayo menulis. Nah, tadi kita sudah membaca percakapan Udin dan Beni di atas. Sekarang kamu bisa menemukan kalimat ajakan dan menuliskan tanggapannya di tempat yang sudah disediakan. Untuk contoh pertama, Ibu akan memberikan contoh. Mari kita bermain bola di taman. Itu kalimat ajakan yang pertama. Lalu apa tanggapannya? Ya, maaf aku tidak bisa karena kakiku sedang sakit. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan di buku di halaman 59. Oke, selamat mengerjakan. Selanjutnya, ayo mencoba. Nah, perhatikan dan tirukan gerakan Beni berikut ini dan lakukan secara berulang-ulang. Apa yang sedang dilakukan oleh Beni? Beni melakukan apa? Coba kita akan bacakan. Ini di sini, tangan kiri dan kanan membentang ke samping lalu ayunkan ke atas dan ke bawah. Nah, berarti Beni sedang melakukan gerakan ayunan. Ayunan kaki atau tangan? Iya, Beni sedang melakukan gerakan ayunan tangan. Nah, dengan tangan kiri dan kanan membentang ke samping lalu ayunkan ke atas dan ke bawah. Jadi gerakannya berputar ya. Lalu yang kedua, tangan kanan dan kiri di samping, ayunkan tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Nah, ini seperti kita sedang berjalan ya. Ini namanya mengayunkan tangan. Gerak ayunan tangan. Oke, kamu bisa mencobanya di rumah. Selanjutnya, ini ada Dayu. Dayu sedang melakukan gerakan ayunan tangan juga, yaitu dengan menjulurkan kedua tangan ke bawah dan ayunkan ke kiri dan ke kanan. Nah, ini seperti gerakan sedang apa ini? Julurkan kedua tangan ke bawah lalu diayunkan ke kanan dan ke kiri atau ke kiri dan ke kanan. Kamu bisa menirukannya ini di rumah ya. Lalu kedua, julurkan kedua tangan sejajar bahu, ayunkan ke samping, ke kiri dan ke kanan. Nah, ini juga merupakan gerakan tangan yang berayun atau gerakan ayunan tangan. Oke, kamu bisa melakukannya ini di rumah. Selanjutnya ada lagi gerakan yang lain, yaitu Siti melakukan gerakan yang lain. Ia bergerak menggunakan tali. Nah, bermain juga dapat membuat tubuhmu sehat. Nah, jadi gerakan berayun ini bisa dilakukan sambil bermain, seperti contohnya Siti nih. Dia melakukannya dengan menggunakan tali. Ayunan tangan membuat tangan menjadi lentur. Nah, ini adalah manfaat tangan kita yang berayun itu. Manfaatnya adalah membuat tangan kita menjadi lentur. Nah, selain itu juga ayunan tangan membuat tangan menjadi kuat. Dan artinya setelah itu kamu akan menjadi sehat. Dan ini bersyukur karena memiliki tubuh yang sehat ya. Itu adalah bagian-bagian dari senam lantai ataupun gerakan tangan berayun ya. Anak-anak ibu bisa mencontohnya dan menirukannya di rumah ya. Selamat mencoba. Selanjutnya, ayo menari. Perhatikan gambarnya. Dayu berlatih tari di balai desa. Ia menirukan gerakan sehari-hari. Kira-kira gerakan sehari-hari yang dilakukan oleh Dayu apa ya? Ini adalah contoh gerakannya. Yang pertama, ini gerakan menyapu. Nah, seperti inilah contoh gerakan menyapu seperti yang dilakukan oleh Dayu. Kamu bisa melakukannya di rumah. Selanjutnya adalah gerakan memungut sampah. Nah, seperti ini caranya memungut sampah. Nah, kamu bisa menggabungkan tariannya dari menyapu sampai memungut sampah. Anak-anak ibu sudah paham ya, sudah bisa menirukannya. Oke, selanjutnya, nah ini membuang sampah. Ini gerakan Dayu sedang membuang sampah. Dan selanjutnya gerakan Dayu sedang memetik ranting. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ada gerakan Dayu yang sedang menyiram tanaman. Nah, ini adalah gerakan Dayu sedang menyiram tanaman.
Nah, tadi sudah ada beberapa gerakan yang udah Ibu berikan. Yang pertama tadi menyapu, lalu juga ada apa tadi? Selain menyapu ada membuang sampah, memetik ranting, dan yang terakhir adalah gerakan menyiram tanaman. Nah, ini ya gerakannya, contoh gerakannya. Kamu bisa menirukannya berulang-ulang sampai menjadi rangkaian tarian yang indah. Anak-anak Ibu mungkin sudah bisa memahaminya ya. Nah, itulah tadi beberapa materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini, mulai dari awal sampai akhir. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap belajar di rumah dan semangat ya. Sampai di sini dulu materi pembelajaran Ibu yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.